Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Kalaupun ada yang sakit, kakak pengasuh berdoa semoga adik-adik semua diberi kesembuhan oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online di minggu-minggu berikutnya. Oke adik-adik, kita akan ada dalam sekolah minggu online dan kita akan sama-sama memuji Tuhan dari pujian yang berkata, jangan lelah. Adik-adik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, karena perlindungan dan penjagaan Tuhan Yesus dari malam sampai dengan pagi hari ini, boleh kami rasakan dengan segala baik. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anakmu akan ada dalam sekolah minggu online bersama. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya, berjalan dengan segala baik. Firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami dengarkan bersama, biarlah kami boleh diberikan pengertian yang baik, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan ini dengan segala baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Amin. Oke adik-adik semua, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pada pasal ke-37. Mazmur 37, kita akan baca dari ayat 34 berakhir pada ayat 40. Para pengasuh semua sudah dapat? Sudah. Kalau sudah dapat, di rumah juga kakak yakin sudah dapat. Nah, kita akan membaca secara bersama-sama setelah kakak membaca perikopnya. Dengan perikop kebahagiaan orang fasik semu. Kita mulai pada ayat yang pertama. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus berbahagia bagi kita semua yang membaca dan juga melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas ke hari. Oke adik-adik semua, untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita baca, mari kita puji Tuhan dari nyanyian yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku.
malas sekali Kakak Lili. Kenapa barang? Saya capek sekolah. Udah terlalu banyak. Kakak juga malas. Sudah itu main HP saja. Iya, kita main Biasa, HP saja. iya. Kalau ada aplikasi terbaru tuh pasti keren. Aduh, workshop Ih, kemarin. kamu udah bikin? Hai. Hai, kita udah bikin. Kita main HP. Kamu sudah bikin apa-apa Kak? Oh, baru bikin apa? Capek mas, bikin apa-apa. Lebih baik main HP, refreshing, tidak mikir apa-apa. Iya. Kamu lihat ada sesuatu yang beda dari tahun 2 tidak? Iya ya. Iya sih. Kamu kayak pakai baju. Kamu pakai waktu baju lapis iyalah. sekali. Iyalah, Satu mantri, satu yang iyalah. Kamu jadi menteri di mana ini kan? Kamu tahu saya sudah gimana beda Kak? Iya? Ilmuwan dong. Emang. Saya juga mau kayak begitu, tapi saya kayak malas kak. Kenapa? bagaimana tidak malas, coba kita sekolah dari pagi sampai sore toh. Sebegitu ibu guru tambah tugas. Kita waktu bermain tidak ada, waktu main HP tidak ada, hanya pikir tugas sekolah terus. Baru tahu tidak, satu ganas dengan ibu guru. Masa saya masuk terlambat 5 menit saja tuh ibu guru sudah marah saya sampai harus balik malas, saya sudah mau sekolah lagi. Nah, kamu tahu atau tidak, ini tentu punya masa depan. Saya Iya, sama iya. Kak Ebi, kami punya masa depan sudah baik. Hah? Karena kami punya cita-cita. Benar Kak Ebi? Benar sekali. Iya. Nah, yang tadi kamu dua bilang itu semua tuh hambatan untuk dapat cita-cita, dapat Maksudnya masa depan. Maksudnya itu sebuah kayak penghalang Iya, begitu. itu hambat. Ya kan Kak Ebi? Iya, Bagaimana Kak Ebi? kalian malas-malasan di salah satu penambah. Malas-malas. Iya, malas-malas. Jadi Kakak Ebi dan Kakak Luksen dong tidak pernah malas-malas supaya Iya. dong bisa mencapai cita-citanya Kakak Ebi dan Kakak Luksen. Untuk mendapat masa depan yang baik, kalian harus menghindari yang pertama malas. Nah, yang kedua juga Malas. iya, tidak boleh malas-malas. Yang kedua, itu kalian takut dengan tantangan, tidak mau menghadapi tantangan. Nah, kayak tadi Kakak Leli bilang, dapat tugas banyak segala macam, itu tidak Kakak Ebi. Iya, betul. Bagaimana lagi Kak Ebi? Tadi Kakak Leli bilang soalnya terlambat masuk sekolah. Nah, kalian tidak tepat waktu, tidak konsisten dengan waktu. Makanya aku marah. Oh, Ya. Nah, jadi semua itu merupakan hambatan untuk kalian mendapat masa depan. berarti hambatan kita selama ini karena kita malas. Kemudian Tidak disiplin waktu. tidak disiplin waktu. Kemudian kita juga tidak Tidak mau terima tantangan. terima tantangan. Itu yang kalian tidak mau dari situ. Terus Kakak Luksen dan Kakak Ebi terus cara-caranya kira-kira supaya kita bisa kayak Kakak Ebi dan Kakak Luksen kayak bagaimana? Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan kan di waktu ibadah. Nah, itu firman Tuhannya terdapat di kitab Mazmur. Kamu masih ingat tidak? Mazmur 37. Iya, masih. Oh ya, dan tadi kita baca. Ayat berapa kan? 34 sampai Ya, 34 sampai 40. Nah, kakak-kakak pengasuh semua, mari kita mengajak adik-adik di rumah supaya jangan meniru hambatan-hambatan tadi. Iya. Apa tadi yang pertama kakak-kakak? Malas. Kedua, Tidak tidak tepat tepat waktu. waktu. Kemudian tidak terima Tidak tantangan. mau terima tantangan. Nah, seperti itu. Tadi kakak Lili tanya apa tadi? Kakak Lili tadi tanya ke Kakak Luksen sama Kakak Ebi, kira-kira caranya supaya kakak berdua ini bisa jadi Kakak Luksen, kayak Kakak Luksen dan Kakak Ebi itu bagaimana? Oke. Tadi kan kita sudah baca firman Tuhan nih. Nah, firman Tuhan terdapat di kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai 40. Nah, oke. Di dalam situ khususnya di ayat 37 terdapat cara untuk kita meraih masa depan dengan baik. Nah, cara pertama tuh apa kira-kira ya? Kakak Ebi tadi apa ya? Yang pertama itu kita harus berlindung kepada Tuhan. Nah, meminta perlindungan Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Oke. Kira-kira kakak berdua pakai itu tidak sih? Maksudnya minta perlindungan dari Tuhan tidak sih? Iya, kita berdoa, kita rajin ibadah. Kita rajin ibadah sekolah minggu, Ah. terus ikut sekolah minggu online juga. Nah, adik-adik yang kedua dari pembacaan kita tadi adalah tulus. Nah, tulus berarti segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan hati yang tulus, murni, dan juga benar. Kira-kira kakak dong begitu tidak sih? Tidak, tadi kan kita marah-marah ibu guru. Terus? Tapi kita sudah belajar kalau harus tulus. Nah, jadi semua harus tulus, harus punya hati yang tulus, bersih, dan murni. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Nah, jujur bagaimana Kak Ebi? Ya, jujur berarti kita kerjakan segala sesuatu harus dengan jujur. Contohnya kalau di sekolah kita harus kerjakan tugas dengan jujur. Ulangan juga harus kerjakan, tidak boleh Ah, jangan tidak tidak boleh. boleh. Kemudian jangan lupa kita juga harus berkata-kata dengan jujur. Oke, teman adik-adik semua yang di rumah harus punya sifat jujur. Kita harus jujur dalam berkata-kata dan juga dalam bekerja. Nah, yang keempat adalah suka damai. Nah, suka damai ini berarti kita harus menjauhi konflik. Kita tidak boleh bersatu dengan konflik. Konflik yang tidak diperlukan tidak usah kita ada dalam konflik itu. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kakak? Kalau menurut
kakak kan tentang suka damai. Keren sekali. Ternyata lebih bagus kalau damai biar Iya. lebih tenang. Iya. Iya, kita tenang. Maka kita punya masa depan yang baik akan kita raih seperti itu. Nah, Wow. seperti itu kakak semua. Oke. Oke. Jadi Apa sekarang lagi kita kalian sudah tanyakan? tahu caranya. Hmm. Kalau begitu, kalau sekarang udah sudah kasih tahu kita cara bagaimana merancangkannya. Ya, bagaimana merancangnya itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Sudah tahu caranya, kemudian kita merancangnya bagaimana. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir mau besar kita menjadi apa. Iya. Oh, oke. Nah, Iya. contohnya apa ya? Kalau di sekolah masih SMA nih, kira-kira contohnya apa ya? Oh, contoh di SMA tuh kan kita punya jurusan tuh Ah. masing. Oh, begitu. Gitu. Kayak misalnya kita sudah berpikir dari SMA, oh saya menjadi ini. Kayak misalnya menjadi Dokter. pendeta atau kayak saya dengan Kak Ebi. Saya mau jadi mantri, Kak Ebi mau menjadi apa tadi? Ilmuwan. Oh, ilmuwan. Wow. begitu. Oke, Dari oke, SMA oke, kita siap, sudah siap. bisa berpikir kita mau jadi apa ke depannya seperti itu. Sudah punya rancangan. Ketika Iya. kita masuk SMA pun juga kita sudah punya rancangan mau jadi apa, kita masuk jurusan apa. Iya, betul. Oh. Ya, itu adik-adik yang pertama harus punya, kita harus bisa Oke, merancang. merancang. Oke adik-adik, kemudian yang kedua kita harus fokus kepada bidang yang kita sukai. Contohnya kalau kita suka di bidang matematika, kita harus fokus kepada bidang matematika. Kita harus serius, ya seperti itu. Dalam belajar kita harus serius, sehingga besok-besok ke depannya kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, yang sudah kita rancangkan. Seperti Oh, itu. begitu. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Dari yang pertama, hambatan-hambatan yang harus kamu hindari. Kemudian cara-cara Cara. apa yang dapat kita Sudah. pakai. Ngerti, oke. Nah, kemudian yang Ketiga, ketiga tadi rancangnya. soal merancang masa depan seperti apa, kita sudah tahu, kita sudah belajar semuanya. Adik-adik harus praktekkan itu di rumah. Kemudian kakak mau tanya, kira-kira kalau gitu masa depan tuh apa sih? Oh, Setelah semua berarti kalau dari yang penjelasan Kak Luksen dan Kak Ebi, masa depan itu berarti sangat-sangat penting. Kenapa? Karena masa depan adalah suatu masa di mana nanti ke depannya kita akan hidup dan kita akan berada. Kakak Leli bagaimana kalau masa depan? Dari hal yang tadi, dari penjelasan Kakak Luksen dan Kakak Ebi, Kakak Leli mengambil kesimpulan kalau masa depan adalah masa yang akan datang. Dan untuk itu kita sebagai seorang remaja dan seorang anak-anak, kita tuh harus mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Jangan malas-malasan dan selalu melewati tantangan yang ada. Ya, Dan Kak Ebi setuju? terlebih jangan Setuju. lupa mengandalkan Tuhan, benar? Ya, Ya. jangan lupa mengandalkan Tuhan. Kak Ebi setuju dengan semuanya? Sangat setuju sekali. Oke, adik-adik seperti itu. Jadi masa depan tuh berakar dari kata masa. Masa berarti waktu atau saat. Berarti masa yang akan datang. Seperti adik-adik kita sudah belajar hari ini tentang masa depan. Tentang yang pertama, apa saja hambatan-hambatan. Yang kedua, bagaimana cara kita punya masa depan yang indah. Kemudian yang ketiga, bagaimana merancang masa depan. Dan keempat, apa itu masa depan. Kita sudah tahu semua adik-adik. Ya demikianlah adik-adik ibadah online kita di saat ini. Untuk itu sebelum kita akhiri, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami sampai di saat ini Tuhan. Sukacita kami rasakan ketika kami bisa beribadah walaupun ibadah online Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk materi yang telah kami dapatkan. Kiranya Tuhan Yesus dari materi yang kami dapatkan di hari ini, kami menjadi remaja dan anak tangguh yang benar-benar menyiapkan diri kami, benar-benar fokus kepada masa depan kami Tuhan. Tuhan, kami selaku anak-anak menaruh masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa untuk kami selaku anak-anak remaja, selaku anak-anak tanggung yang bersekolah Tuhan. Tuhan Yesus kiranya selalu memberikan kami roh semangat, roh takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami dalam setiap pergaulan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami yang bekerja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan setiap pekerjaan mereka untuk menafkahi kehidupan kami. Tuhan lindungi kami ketika kami ada dalam pergaulan kami, ketika kami ada dalam sekolah kami, di mana saja kami berada Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan sampai kepada maut. Ini kami Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan Yesus,
Dan sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami mau memohon berkat dari-Mu. Kiranya anugerah dan keselamatan dari Tuhan, penjagaan Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kami dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu online kita di saat pagi hari ini. Semoga kita tetap terus diberkati oleh Tuhan dan sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Dah.